Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di catatan Jubah. Kali ini kita rekaman tanggal 10 ya. Tanggal 11, maaf. Tanggal 11 Juli 2021 dengan seri catatan Jubah bersama Dr. Mas Panduryono. Halo Mas. Halo, Mas Juba. Mas Jubah. Ya. Saya Mas Dengan Juba, gitu. kaosnya yang sangat menarik hari ini. Belum lolos TWK. Ya, belum tes soalnya Mas Iya. ya. Belum tes. Iya, Kalau tes jadinya tuh belum. pasti nomor satu saya. Oke, mantap. Eh, Iya, dulu P4 saya nomor satu. oh ya, ada ya. Kalau saya lupa itu ada pelajaran Ada apa dulu enggak. ujian P4. Oke, langsung aja kali ini catatan juga ini kita bahas soal kondisi lagi ya, kondisi terkini wabah Indonesia yang sesuai dengan hmm, yang kita obrolin ya Mas ya di catatan Jubah dua atau tiga episode sebelumnya bahwa Indonesia sangat berpotensi mengikuti India dalam hal kolapsnya sistem kesehatan dan krisis di masyarakat gitu, krisis dalam arti kesehatan ya, lebih ke kesehatan dan itu ngerembet semua ke semua semua bidang ya, Pak. Nah, pendidikan, ekonomi dan macam-macam gitu. Sesuai dugaan dan sesuai prediksi bahwa saat itu saya pernah bertanya ke Mas Pandu, penyebabnya apa sih kok Indonesia belum sampai krisis itu gitu saat itu ya. Penyebabnya mungkin memang ada belum shifting varian yang ini ya, Pak, apa namanya, jenis virus, walaupun ini sama-sama SARS-CoV-2, tapi varian yang of concern itu yang termasuk Delta terutama, ini tuh belum jadi mayoritas yang uh, bersirkulasi di masyarakat. Tapi kalau udah shifting ke sana, biasanya langsung membludak karena penularannya memang lebih tinggi daripada varian-varian yang bukan itu kan, bukan varian of concern. Dan benar saja dalam bulan Juli dari akhir Juni itu trennya udah benar-benar uh, apa akselerasinya benar-benar gila sih menanjak banget sampai hari ini dan beberapa hari ini pun kan bahkan kasus harian yang terdata itu hampir 40.000 ya. Dan ini belum termasuk yang tidak tertangkap sama sistem kesehatan karena memang sistem kesehatan mentoknya segitu kan, tesnya segitu dan banyak banget berita sekarang mengenai masalah-masalah orang yang di isoman. Padahal isolasi mandiri di rumah itu kan jatahnya orang yang tidak bergejala. Tapi sekarang bergeser karena rumah sakit hanya bisa menerima orang yang bergejala berat. Jadinya orang-orang yang bergejala sedang dan berpotensi berat berakhir di isoman dan meninggal di rumah dalam kesepian, dalam uh, ketidak ketiadaan penanganan secara medis dan sangat apa ya, sangat menyedihkan ya. Uh, Bahkan mayat-mayat itu berjejeran di rumah sakit untuk antri di kubur. Jadi bukan antri orang yang sakit untuk masuk, tapi mayat pun antri. Nah, benar begitu ya Mas Pandu. Ini kira-kira menurut Mas Pandu gimana Iya, kondisinya? jadi sesuai dengan omongan obrolan kita baru dulu ya, Ya, ternyata kan yang membuat varian of concern itu, mutan-mutan yang memprihatinkan itu yang sangat berbahaya, itu ketika menjadi dominasi distribusinya di antara semua virus yang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak, di atas 50% saja. Dan bahkan eh, sekarang sudah katanya sudah 90-80%. Ya udah dominasi lah. Ya kan kalau nggak mau dibilang 100%. Kalau saya sih bilang mungkin sudah mendekati 100% sekarang. Ya tapi kan jarang sekali dominasi 100%. Karena muncul varian baru lagi nanti. Ya jadi varian ini akan datang terus. Jadi akan banjir varian-varian baru ya, tapi yang mempunyai masalah untuk berakibat pada penularan nggak banyak. Ya, nanti itu yang menjadi dominasi. Tapi varian-varian yang tiap hari juga ada. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Kenapa terjadi? Karena perilaku manusianya mendorong supaya varian itu terjadi. Artinya gimana? Ya kalau selama kita tidak abai, selama kita masih
bergerak seperti sekarang ini, tidak mau pakai masker. Pokoknya perilaku manusianya membantu virus ini untuk terus mencari tuan rumah baru yang bahasa yang terkenalnya inang, jadi inangnya gitu. Karena dia harus bereplikasi dan replikasi itu kemudian dia bisa bermutasi. Tanpa replikasi nggak mungkin dia bereplikasi. Jadi kalau mau menghentikan betul-betul mutasi virus, kita harus menghentikan penularan. Nah, ini jadi kuncinya di situ. Ya, karena ini virus yang sangat mudah bermutasi. Mau nggak mau kalau kita memungkinkan terjadi penularan, apalagi penularan yang demikian hebatnya, yang dahsyat seperti sekarang, itu akan banyak sekali virus yang bermutasi. Sebentar lagi ada delta yang lainnya, atau diberi Udah, nama baru, ya udah kan? bikin Ini, kappa sekarang. Apa beta oh, gamma kappa. iya, Terus udah mulai. Sebentar iya lagi nanti tuh sampai Z sampai ya. semua Iya. semua apa huruf itu akan dipakai nanti. Iya. Jadi jangan anggap remeh. Sekali lagi saya ingatkan, jangan anggap remeh. Jadi kalau gitu gimana? Ya kita harus serius menanggulanginya. Kenapa harus serius menanggulanginya? Ya tadi, kita akan berhadapan dengan virus-virus yang selalu mempunyai energi baru, kemampuan yang lebih dahsyat, yang lebih perkasa, yang lebih eh, sakti kalau perlu. Ini kan peperangan. Dia akan menyebabkan antara lain yang sekarang terjadi adalah transmisinya tinggi sekali. Ya kan hampir 2 kali lipat. Dan juga sehingga dalam waktu singkat terjadi jumlah orang yang terinfeksi jauh lebih banyak 2 kali. Dan 2 kali itu bukan berarti 2 kali, nanti yang 2 kali menjadi 4 kali, 4 kali menjadi 8 kali, Kuadrat 8 kali kuadrat. menjadi. Iya. Jadi kalau ngerti bisa mengimajinasikan bagaimana proses eksponensial, itulah yang terjadi sekarang. Jadi mau nggak mau kita harus serius dan kita lihat dampaknya. Karena sebagian orang itu akan masuk rumah sakit. Yang kita lihat sekarang adalah rumah sakit semuanya kolaps. Mau dibilang ini kewalahan, mau ini kan itu cuma semantik. Overkapasitas lah Ya, apalah. overkapasitas. Kalau rumah sakit tidak berfungsi untuk bisa melayani orang sakit, itu namanya kolaps. Jangan dibantah lagi. Itu kan seakan-akan denial yang nggak perlu gitu loh. Jadi gimana sekarang? Bukan hanya itu, ya kan? Bukan hanya itu. Orang tuh kalau lagi terinfeksi, sebagian akan butuh oksigen, ya kan? Akan mengalami hipoksia. Ya, hipoksia itu hanya bisa diatasi dengan pemberian oksigen. Sekarang krisis oksigen, jadi kebutuhan demands daripada oksigen juga eksponensial, maka terjadilah krisis oksigen di mana-mana, ya rumah sakit. Tadi malam ada teman dari Jogja, eh, tolong sampaikan nih Pak Menkes, kita sudah tidak punya cadangan oksigen lagi gitu. Masih ada gitu. Katanya sudah bisa diatasi. Ternyata masih banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa masalahnya tidak mudah. Ya, kalau dampak di hulunya itu kita setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Ya tadi, penanggulangannya itu setengah-setengah. Kenapa bisa setengah-setengah? Di dalam satu jurnal di koran Guardian, saya bilang ini adalah akumulasi daripada the weakness of leadership. Hmm. Ngaruh ya Mas ya. Ini bukan soal masyarakat yang abai, tapi lebih Responnya tidak responnya. adekuat, ya kan? Tidak adekuat, menganggap remeh, menganggap bisa mengatasi, ya kan? Padahal prediksi-prediksi mengatakan dulu pertama kali kita tidak mau terjadi seperti di India. Oke, kita tidak mau terjadi seperti India. Apa yang harus dilakukan? Salah satu Nothing. cara adalah membatasi pergerakan. Iya. Pergerakannya kapan? Sebelum naik dong seharusnya. Pada waktu ada tipping point, ada kenaikan, wah tipping pointnya begini mas. Iya, iya. Apalagi Baru vertikal. ada intervensi kan. Ya, enggak mas, sebulan kemudian Oh, sebulan ya. baru baru Juli akhirnya diputuskan oleh dilakukan Darurat pembatasan gitu. PPKM darurat namanya, ya Nah, kan? sebelumnya kan penebalan aja nggak jelas. Saya bilang kalau kayak begini kita akan selalu kalah Hmm. karena kita hanya mengatasi kedaruratan, bukan mencegah kedaruratan. Ah, I see. Jadi Yes. problemnya adalah problem bagaimana kita harus mencegah itu terjadi. Kalau itu sudah terjadi, itu sangat sulit sekali, ya kan? Seperti kalau kita
ada orang sakit udah mohon maaf Terminal ya, state lah, terminal sudah state. udah banyak organ yang kena, sulit. Sebaiknya jangan sampai sakit, jangan sampai kena. Itu yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Dan polisinya harusnya ke arah ke sana. Ya, dan ini menurut saya akan terjadi lonjakan yang masih tinggi ya. Mungkin selama bulan Juli ini masih tinggi ya, kecuali kalau nanti PPKM lama-lama akhirnya akan membuat orang sadar akhirnya tinggal di rumah. Hmm. Ya, mesti dipaksa dalam situasi seperti ini. Ya, tapi kan nggak perlu sebenarnya. Hmm. Karena kita makhluk yang diberikan akal gitu. Cuman Yes, akal yes. kita nggak pernah dipakai aja. Istilahnya Jadi nggak itu nggak pelajaran perlu penting. nunggu banyak korban kan. Kita kan kira Betul. apa ya, sekarang tuh kayak baru melek ini semua bidang, semua orang ya, maksudnya masyarakat, pemerintah, dan Iya, mungkin sistem kesehatan sendiri baru kayak melek banget iya, setelah banyak yang meninggal gitu, orang dekat gitu, terutama ya, iya. itu yang bikin. Dan Sekarang hampir setiap orang punya ya, teman punya atau teman anggota saudara yang keluarganya yang udah, terinfeksi dan sebagian ada yang meninggal. yes, itu yang Ya. Nah, bikin. itu yang menyadarkan. Mudah-mudahan menyadarkan kan. Hmm. Jadi tidak ada lagi, oh itu kena orang lain gitu. Oh nggak kena kita. Pokoknya asal nggak kena kita, itu selamat kita. Oh masih jauh, oh masih lama. Oh itu hanya di India gitu kan. Hanya di Jakarta itu, kadang-kadang Oh kan hanya di orang Jakarta orang daerah gitu begitu. kan. Makanya minggu lalu ketika ada kemungkinan untuk kita PPKM darurat di luar Pulau Jawa, dulu kan kita bilang Pulau Jawa, Jawa Bali gitu kan. Di luar Pulau Jawa, walaupun tidak sedasar Jawa, kalau dilakukan itu artinya sudah mencegah supaya Hmm. tidak seperti kejadian di Jawa, seperti di Jawa di mana eh, apa eh, beban daripada penularannya sangat dahsyat ini. Ini yang menurut saya menjadi pelajaran sangat berharga. Jadi ini menurut saya juga harus mengubah cara berpikir. Sekali lagi saya minta kepada Pak Presiden untuk memimpin langsung penanggulangan ini. Jangan bisa diserahkan oleh Erick Thohir ke Erlangga. Apalagi orang-orang ini kan orang-orang pedagang ya kan yang memikirkan lebih ekonominya. Jadi kita tuh harus saving lives. Jadi ini suatu kebijakan yang menurut saya dari awal sudah salah strategi. Mau seimbang gas dan ekonomi, nggak tahu idenya siapa itu, siapa yang memberi informasi itu bahwa itu yang paling baik, nggak bisa. Kita harus harus ke penyelamatan nyawa manusia, ya kan ini yang menjadi penting. Jadi itu yang harus. Dan dari hasil studi, ya kan kita kan tahu kan sebenarnya sudah berapa banyak sih orang yang terinfeksi gitu. Ya kan dari hasil studi di nasional tuh kira-kira ya sekarang kalau kita bisa estimasi sekitar 30-40% gitu. Kalau Udah terinfeksi. 30% nasional, nasional ya. Nah, Nah, waktu studi di Jakarta itu kita ngumpul datanya kan Maret, ya hmm. kan? Maret, Maret. Jadi Maret itu di situ didapatnya 44,7. Terus Nah, kita melakukan database melihat dari sampel kita yang dulu belum terinfeksi siapa dari database akhirnya masuk ke all record gitu kan. Jadi kita melakukan jadi apa kapitulasi tuh lagi ya. record Oke. linkage. Ya, Nah, ya. wah ini dari perhitungan itu kita melihat adanya setiap tahun itu setiap bulan maksudnya penambahan 2%. Hmm. Penambahan 2%, dua Jadi udah persen makanya separuh nih. sekarang sekitar 49,7 kalau salah itu sudah mempunyai antibodi. Antibodi artinya terinfeksi dan vaksinasi gitu. Jadi ini dampak dari keduanya gitu kan. Dan menurut saya vaksinasi masih lamban, masih rendah kayak kan. Walaupun Jakarta itu tinggi sekali, tetap masih rendah. Seharusnya penduduk di Jakarta itu semuanya divaksinasi. Bukan hanya penduduk yang di Jakarta yang divaksinasi, Mas. Semua penduduk yang beraktivitas di Jakarta harus divaksinasi. Jadi konsepnya bukan konsep Bukan tempat Jakarta tinggal. Ya, aktivitasnya. iya, iya. Kayak Surabaya ini sekarang adalah orang yang melakukan aktivitas dari Surabaya itu dari Madura, dari Mojokerto, dari Gresik, hampir Lamongan, ya. kabupaten sekitarnya. Jadi mereka tuh kalau mau beraktivitas di Surabaya harus sudah mempunyai kekebalan. Kalau enggak akan menimbulkan sesuatu yang menurut saya karena dia tidak terlindung menjadi penting lagi. Kedua adalah adanya mutan baru. Makanya saya bilang herd immunity itu mitos.
ya kan di untuk COVID-19. Pertama, kita berpikiran administratif, Jakarta, Surabaya, ya kan, bukan activity, human activity. Kedua, kita berpikiran virus ini nggak pernah berubah. Virus ini berubah terus. Dan itu membawa konsekuensi apa? Diagnostik kita, ya kan, juga vaksin yang sudah dibangun, ya kan, dilatih ke kita untuk sistem imunnya bisa mengenali, mungkin tidak bisa mengenali lagi. Dan yang paling penting adalah kita menjadi mudah abai kalau sudah divaksinasi. Oh, saya sudah divaksinasi gitu kan. Merasa punya kekuatan, tapi belum tentu kekuatan itu cukup untuk melawan, ya. Beda Nah, kalau beda kalau populasinya mayoritas sudah divaksin semua kan. oh Baru iya, itu beda iya, cerita ya. beda cerita. Kalau tapi kan itu hampir nggak mungkin, ya Iya kan? itu dia. Dalam waktu singkat nggak Iya, mungkin iya. terwujud Itu kan jangka maksudnya. panjang itu. Jangka panjang. Ya, jadi konsep vaksinasi itu janganlah dijual belikan juga. Ini ada sebagian orang yang mengkomersialkan vaksinasi, mengkomersialkan pengobatan, ya kan? Untuk mengatasi pandemi itu nggak butuh obat. Orang obat COVID nggak ada kok, Iya. ya kan? Ribut aja. Saya tuh pusing nih. Nggak ada antivirus yang bisa mengatasi COVID. Iya. Yang diberikan itu hanya untuk supporting treatment, ya kan? Supaya tubuhnya tidak berlebihan berespon terhadap adanya COVID-19. Kalau terjadi reaksi yang berlebihan, nah itu atau jadi kerusakan paru yang berlebihan, saat itulah yang kita anggap sebagai faktor yang membuat severe, Iya, membuat iya, lebih iya. berat Gejala kondisinya. berat ya. Jadi perpikiran obat, pemikiran sesuatu Tapi keajaiban, di nggak bisa. masyarakat kita tuh ya gitu Mas, pemikirannya ya banyak banget yang nanya gitu. Mungkin saya nggak tahu angkanya yang nanya berapa, tapi vibe-nya tuh sama bahwa kenapa dunia atau WHO ya, ini ada asumsi ini ya, ada elit global macam-macam ya. Kenapa WHO ini hanya fokus pada vaksin, tidak pada obat gitu. Kan kalau udah kita fokus obat selesai gitu. Jadi masyarakat tuh berpikirannya masih kayak binar seperti itu karena memang di masyarakat kan penyakit semua ada obatnya gitu loh. Pikirannya kan kuratif-kuratif gitu loh, Mas. Gimana nih cara cara membelokkan bahwa eh, vaksin adalah salah satu dari banyak banget senjata buat mencegah ini wabah ini terus terus bersirkulasi. Itu rada susah sih, Mas. Menurut Mas gimana? Gimana Ya cara itu kan edukasi? bagian daripada belief. Ya, belief itu kan Itu dia. kepercayaan gitu kan. Jadi kepercayaan itu kadang-kadang tidak bisa diubah dengan rasional Nah, itu dia. mendiskusikan. Coba berpikir kalau tidak ada obat gimana? Nggak mungkin nggak ada obat. Udah, saya diskusikan. Ya kan? Nah, Nah, menurut Kiai mengatakan setiap penyakit ada obatnya. itu dia tuh. Bagaimana kalau tidak ada obat? Kan kita harus berdiskusi, gitu Iya, kan? Ya kan? Itu suatu yang dimana kita harus mengkontraskan dalam hal-hal yang berbeda, gitu kan? iya, iya. Jadi yang menjadi polemik juga banyak ahli-ahli atau supaya teman-teman kita kan juga mudah 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 apa tergoda gitu kan, tergoda ingin cepat. Nah, ini Ya, yang cepat itu yang jadi sulit gitu kan. Jadi pada waktu awal pertama gitu kan, sekarang menjadi lebih kacau lagi. Karena apa? Karena kan ketika layanan kesehatan tidak bisa menampung, ya kan seharusnya kan orang yang masuk gejala sedang dan berat masuk rumah sakit. Yang diisolasi atau diizinkan isolasi mandiri adalah orang yang ringan atau tidak benar, bergejala. benar. Ya, jadi tingkat kematian sangat rendah gitu kan. Dan tidak kepemburukannya menjadi ini. Dan kemudian ternyata karena rumah sakit kewalahan, yang isoman itu Ya, maksudnya bukan isoman. ya. Itu bukan isolasi mandiri, itu orang yang tidak bisa masuk rumah sakit. Ah, I see. Nah, itu yang harusnya diubah mindsetnya. Itu orang nggak bisa masuk rumah sakit, ya kan seharusnya masuk rumah sakit, karena harus dimonitor, ya kan, monitor apakah monitor daripada apa kadar oksigennya, kebutuhan O2-nya,
dan kalau diberikan obat juga obat-obat sesuai dengan kondisinya, ya kan? Nah, sekarang apa? Dipaketkan, Mas. Dipaketkan. Jadi ada paket itu, Iya. paket isoman. Obatnya itu obat keras semua, Iya. antibiotik. Padahal apa sih artinya Antivirus, antibiotik? antibiotik, anti parasit kan. Antivirus, Parasit. antivirus, ya kan? Vitamin dosis tinggi, Iya. terus anti cacing, anti parasit. Wah, udah kacau, ya kan? Gak apa-apa, efek samping kecil. Apa salahnya dicoba, coba-coba. Mau anak sendiri atau kita sendiri dicoba-coba, ya kan gitu. Jadi kita tuh nggak Setuju, pakai Mas. akal Setuju. sehat kita. Jadi pandemi ini, lonjakan tinggi ini adalah ujian akal sehat, Mas. Hmm. Kenapa? Karena setiap treatment itu harusnya juga tetap tenang gitu. Jadi kalau memang nggak butuh obat ya udah jangan diberikan Udah, obat. iya, iya. Ya kan? Kan tidak setiap kalau konsultasi ke dokter tidak diberikan obat. Dulu saya juga kalau waktu dulu pernah menjadi dokter ya, nggak dikasih obat. Nggak usah. Kan udah saya nasihatin bagaimana menghindari alergi dan sebagainya. Ya Pasiennya kan? nggak puas kan? Langsung nggak puas, pengen disuntik gitu karena disuntik kan. Kalau dulu di daerah itu namanya suntikan 2 lubang, Mas. Apa tuh? Nggak mau cuma sekali, pengen 2. Jadi ya kiri kanan gitu, bokongnya gitu. Biar marem Kalau kan? pakai jarum yang sangat tajam gitu kan, eh, dia bilang, kok nggak terasa? Tadi suntik. Saya Tumpulannya kan, gede. iya saya kan selalu pakai disposable tajam terus kan. Jadi mungkin dulu ada yang masih pakai jarum Iya, atau iya, iya. jarumnya Besi dipakai itu. berulang-ulang gitu kan. Jadi seret tuh masuk otot. Wah terasa kalau sakit-sakit tuh mantap banget. Nah inilah kita memang harus mengedukasi semua masyarakat, juga mengedukasi tenaga kesehatan. Hmm. Tenaga kesehatan kita juga harus diedukasi. Belum tentu yang dipublikasi di jurnal itu adalah benar, Itu sih, itu kita kayak ya menuai kan? apa sih Saya karena sistem? melihat wah Iya. dikirim, iya dikirim, yang banyak sekali itu publikasi publikasi abal-abal, ya Iya. kan? Terus kemudian oh kalau meta analysis Itu itu udah pasti evidence benar gitu. Iya. gimana paling tinggi itu kan cuman gabungan dari beberapa riset Iya, iya, iya. ya kemudian disatukan padahal metodenya beda, orangnya beda, ada biasa di masing-masing. Kalau digabungkan kemudian seakan-akan semua studi itu adalah sesuatu studi yang sangat bersih, tidak ada biasnya, itu tidak mungkin. Itu Iya, hanya iya. akumulasi dari bias yang sudah ada, nggak bisa dipercaya. Ya padahal di meta analisis itu kan ya nggak salah yang bikin meta analisis ya mereka juga pasti di paper lengkapnya membahas itu gitu, membahas Iya. confounding factor, checklist soal biasnya macam-macam. Tapi kan Mm-mm. masyarakat ini yang mungkin dan orang kesehatan yang mungkin belum Betul, terbiasa untuk betul. dalam dalam hal ini ya, dalam membaca meta analisis, Iya. systematic review macam-macam. Jadinya mengkonklusikannya dari conclusion aja gitu. Jadi kayak Iya. lompat-lompat kan judul conclusion udah bahkan Iya. jurnalnya sendiri nggak dipertimbangkan kan ya Betul. maksudnya jurnalnya kan ya tadi kan jurnal kan ada spektrumnya banyak banget dari yang impact factor indeksnya juga banyak kan ada Q ada impact factor ada H index ya itu kan memang apa ya mas kita kayak menuai Iya. dari sistem pendidikan yang udah lama nggak terlalu ideal gitu jadi Betul. sekarang di saat ilmuwan ini dibutuhkan insight-nya, ilmuwan-ilmuwan ini malah tidak memberikan insight-nya secara utuh gitu. Jadi Betul ya, juga. Ya kan? kompleks Nah, ya. jadi sekarang terjadi over medications. Hmm. Ya, over medikasi. Jadi pemberian treatment yang nggak perlu. Yes. Ya kan? Yang menurut saya malah itu merugikan bagi orang itu. Kemungkinan kematiannya meningkat karena itu kan. Karena tidak semua orang mempunyai fungsi organ yang bagus, ya kan? Ada yang dapat antivirus, kemudian dia makan lebih banyak dari dosisnya, kan nggak ada yang ngawasin kan? Yes. Apa Sayang. yang terjadi? Keracunan. Ya kan, jadi kan obat keras. Jadi obat keras itu ada efek samping yang, nah regulator seharusnya memikirkan itu, Hmm. ya kan? Badan POM harus tegas dan mempertahankan integritas, walaupun ditekan oleh Satgas, KPCPEN misalnya.
Nah, ini kesalahan bahwa kenapa kok sesuatu yang seperti Kadin masuk KPCPEN, terus kemudian Badan POM masuk KPCPEN, ya semuanya dibenturkan, Mas. Jadi seakan-akan konfliknya. kalau kita mempertahankan kenapa nggak boleh dan dianggap tidak mendukung penanggulangan pandemi Indonesia. Bukan tidak mendukung, malah itu yang mendukung bahwa kita walaupun di dalam keadaan emergency, keselamatan publik menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan akal sehat itu tetap menjadi pedoman utama. Ya, jangan dicoba-coba. Ah, nggak apa-apa nggak coba-coba. Iya. Ya kan? Itu yang Makanya terjadi. Ya. sebagian mikirnya gini Mas, oh kita ikhtiar kok gitu kan. Siapa tahu berhasil. Kenapa mikirnya gitu ya? Saya malah Iya. nggak mikir kritis sebaliknya. Kenapa apa namanya? Jangan coba-coba dong. Ini kan kesehatan, makanya siapa tahu itu bahaya. Soalnya kan eh, malah pikir Siapa sebaliknya. tahu Siapa tahu ini bermanfaat. Nggak bermanfaat pernah kan. kepikiran Siapa tahu ini apakah siapa tahu itu tidak bermanfaat bahkan berbahaya. membahayakan. Itu Nah, yang itu nggak kadang pernah dipikir dibuang gitu. itu. Iya. Jadi dipikirnya cuma yang bermanfaat, siapa tahu bermanfaat. Nggak dipikirkan kemungkinan ada manfaat, ada benefit, ada risk. Bahkan Nah, yang ada manfaatnya dikritis bahayanya kayak vaksin kan, Mas. iya. Padahal Jelas-jelas ada vaksin manfaatnya, jelas ada ininya malah pada manfaatnya, kritis soal tetapi ini bahaya, ada bahayanya gitu. Malah kebalik-balik ya, Mas. dan seperti ivermectin itu kan global ya. Jadi itu kelompok-kelompok anti vaksin sebenarnya. Hmm, Jadi mereka itu yang memang dicampaikan. mendorong dan anehnya itu sampai politikus atau pengambil keputusan pedagang-pedagang yang menjadi pejabat, saya itu udah nggak sabaran lagi ngomongnya. Pedagang-pedagang yang menjadi pejabat partai gitu kan, Yes. ya susah, ada konflik kepentingan terus. Nah, konflik kepentingan itu di tengah pandemi itu selalu menimbulkan, di tengah disaster lah, ya kan, orang akan tidak melihat itu sebagai bagian daripada suatu usaha permufakatan yang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan. Ya kan, ini menurut saya yang saya selalu ingatkan gitu kan, untuk supaya pandemi ini benar-benar kita bisa selesaikan berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, berdasarkan memperhatikan keselamatan publik. Ya kan, ini kan yang meninggal karena COVID-19 juga dipengaruhi oleh keterlambatan Yes. pengambilan keputusan kebijakan. Ya kan, ditambah lagi dengan kebijakan merespon yang tidak adekuat, bahkan potensial membahayakan juga. Jadi akumulatif. Kenapa angka kematiannya meningkat? Akumulatif. Tetapi supaya nggak kelihatan angka kematiannya meningkat, jangan dilaporin. Yang dilaporkan apa? Sembuh. Angka kesembuhan. Jadi sekarang tuh kalau Satgas ngomong angka kesembuhan di Indonesia meningkat tertinggi di dunia. Nah, ini kan Saya sebel banget loh. besar-besaran gitu. Iya. Heran, itu yang ngomong itu nggak punya akal sehat atau nggak punya nurani. Hmm. Ya itu yang membuat saya jadi prihatin dengan Dan, situasi seperti ini. dan sebagian masyarakat terbeli, Mas. Oh Terbeli iya, eh, angka kesembuhan. Selalu demanding kesembuhan terbeli. soal angka itu daripada jangan jangan sebar ketakutan dong, jangan jangan hanya berimbang dong gitu gitu. Ada demand-demand soal itu gitu di pandemic talks terutama. Iya. Sembuhan dong biar kita mikir positif gitu. Iya, kalau kita bisa menekan kematian, itu yang survive itu akan lebih tinggi. Itu dia Ya, itu. saya nggak berani mengatakan kesembuhan. Kenapa? Karena sebagian dari yang dikatakan sembuh ternyata Ada tidak tinggalan. 100% sembuh, gitu kan? Ada chronicle daripada fase daripada COVID ini yang kita sebut sebagai long COVID. Dan kita belum tahu tuh efeknya. Yang Yes. kita khawatirkan kan pada anak itu Hmm. efeknya jauh lebih panjang dan efeknya bukan hanya pada secara fisik tetapi secara mental. Jadi tumbuh kembang istilahnya, pertumbuhan fisik dan perkembangan mentalnya bisa terhambat. Bayangkan nanti generasi yang dilahirkan atau dibesarkan
di dalam Era masa pandemi COVID ini. ini, ya kan, itu akan menghadapi situasi yang sulit. Karena gini Mas, Delta, waktu kita mengumpulkan data untuk studi serologi Jakarta, ternyata waktu itu belum ada Delta, belum banyak ya, Hmm. mungkin nggak ada gitu, atau sedikit sekali. Itu semua anak, semua usia kena Mas. Semua usia mempunyai antibodi. Balita 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 14 tahun, 14 sampai 17 tahun, sampai terus sampai di atas 65, semuanya mempunyai Rata ya, antibodi. rata. Merata. Dan itu mengindikasikan bahwa semua orang potensial bersiko. Hmm. Potensial bersiko. Dengan adanya Delta yang jauh lebih mudah menularkan Iya. dan angka fatalitasnya lebih tinggi, itu membuat situasinya lebih buruk, ya kan? Seharusnya delta itu dari awal, Mas. Maksudnya dari awal tuh yang jadi kalau itu Iya. deltanya pada waktu bulan Maret langsung banyak kasus korban dan banyak yang baru orang melek gitu kan. Ini Melek. sekarang baru meleknya setelah Wah, gelombang kedua ini gitu iya. kan. Setahun kita dibuai, cuman segitu. Iya. Ya COVID gampang gitu kan. Under ini, udah turun, dah kita pasti Nggak semua bisa. bisa relate. Vaksin bisa menyelesaikan masalah game changers gitu kan. The game changers itu kan bisa good game changers, bisa game changers yang ke arah kalah gitu. Iya. Kita cenderung ke arah kalah. Kenapa? Karena weak leadership, kedua karena behaviornya kacau, ya, hubungan behaviornya tidak mendukung itu, dan ketiga adanya delta varian dan Hmm. mutan-mutan yang akan datang, yang sebentar lagi menggantikan delta. Dan satu-satunya solusi adalah pengendalian yang bersama ya. Iya, Good satu leadership, sisi kita memperkuat pengganti yang tadi, behavior, ya. leadershipnya diperkuat, ya kan? Behavior Terus masyarakat kemudian human behaviornya kita edukasi terus itu menerus, ya satu-satunya kan? cara. Dan dilakukan pengetatan ini kan juga bagian daripada edukasi, ya kan? Ketiga adalah bagaimana menghentikan penularan, ya kan? Tadi testing, lacak, isolasi. Bayangkan Mas, Jakarta yang testingnya sudah demikian tinggi, sistem testing Jakarta itu hanya mendeteksi 9,1%. Ya Yang kan? tinggi aja kayak Jadi gitu. Aduh. 90%-nya tidak terdeteksi oleh sistem. Hmm. Apalagi di wilayah-wilayah di Yang luar Jakarta yang testingnya lebih rendah dan cenderung menekan supaya testingnya lebih rendah lagi. tidak banyak, tidak sesuai dengan standar. Oh iya iya iya. Oke, nice Mas. Insight-nya bagus sekali. Dan moga-moga ya si teman-teman pendengar di sini bisa ya mendapatkan ini ya masukan ya biar Ya. change behavior. Oke Mas. Terima kasih. Mungkin kita akan ketemu di kesempatan selanjutnya. Atau ada yang mau disampaikan lagi, Mas Pandu? Enggak, kita sedang berduka, Mas. Ya, ya, ya. Kita duka juga ya buat semuanya dan semoga kita bertahan di masa-masa krisis ini. Ya, Jangan sekali-sekali mengibarkan bendera putih. yes, ya. Don't give up dan ya, moga-moga kita selamat ya semua. Ya, saya berhentikan. Terima kasih.